Orang beja seperti saya, minum bintang 7 masuk angin. Denny Cagur tengah menikmati kejayaannya. Betapa tidak, mengawali karir dengan membentuk grup komedi yang dinamai Cagur, kini Denny dan kedua temannya Wendy dan Narji sudah semakin eksis di dunia entertainment. Tidak hanya sebagai pelawak, bahkan Denny sudah beralih ke dunia presenting dan sudah lekat di hati pemirsa sebagai presenter yang lucu dan menarik. Ya, eksistensinya sudah semakin nyata di layar kaca. Berkat kerja kerasnya itu, kabarnya Denny baru saja memiliki mobil dan rumah mewah yang telah diidam-idamkannya selama ini. Enggak lah, itu bukan mobil mewah karena mobil saya masih muat 6 orang gitu. Bagi saya mobil mewah adalah mobil ambulan. Karena di situ udah paling lengkap, ada tabung oksigen, orang bisa diinfus di situ. Mobil gua nggak ada infus, di belakang masih bisa rame-rame. Kalau ambulan kan cuma sendiri tiduran gitu. Alhamdulillah kalau dibilang mobil mewah, bersyukur aja karena untuk memudahkan kemana-mana biar bisa istirahat di mobil juga. Kalau gue melihat dari perjalanan dulu, beberapa orang bilang gue termasuk orang yang bejo. Maksudnya orang bejo itu orang yang beruntung. Karena gue selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan di saat waktu itu awalnya gue ikut lomba. Terus setelah lomba dapat jalan lagi, ikut audisi komedi buat nyari salah satu grup lawak. Dari sekian ratus, gue Narji Wendy berjuang. Akhirnya dengan kerja keras dan keberuntungan gue bisa dapat acara pertama di TV gitu. Hadiahnya waktu itu 3 juta, bagi-bagi potong-potong buat nyewa Metro Mini, ngasih penonton makan segala macam. Akhirnya semua ngantongin masing-masing 750.000. Itu uang paling besar pertama yang gue pegang. Oh gue pernah nge-MC di salah satu acara. Waktu itu setelah menang lomba, nge-MC mulai dapat honor 75.000, dibagi 3 tuh, jigo. Pernah dikasih cuma nasi kotak 3 sama stiker 2. Waktu itu jadi cerita sedih, tapi sekarang jadi hal yang bikin kita senyum-senyum kalau ingat. Ya, gue bersyukur banget gue termasuk orang yang bejo atau orang yang beruntung, itu dia. Karena kalau kita ngomongin orang lucu, banyak sekali orang-orang lucu, tapi tidak semua orang dapat kesempatan. Nah, gue dapat kesempatan itu, gue bekerja keras, dan alhamdulillah gue termasuk orang yang bejo. Nah, jadi sekarang gue bener-bener harus bisa menjaga segala sesuatu yang telah gue raih ini dengan baik. Tetap bisa tampil prima dan total. Tapi kalau kita ngomongin tentang total, gimana kita bisa total kalau kesehatan kita terganggu? Nah, kalau badan gue mulai ngilu-ngilu atau meriang, gue punya sesuatu. Gue selalu sedia ini. Nih, bintang 7 masuk angin. Jadi saat badan gue kurang fit atau ngilu-ngilu dan terasa menggigil, gue langsung minumin. Ini adalah jamu masuk angin dari bintang 7 yang mengandung jahe merah. Jadi hangatnya lebih hangat dari jahe biasa. Selain itu juga ada aromaterapinya. Nah, kita minum ya. Aromaterapinya, badan hangat, angin minggat. Pokoknya orang bejo minum bintang 7 masuk angin. Orang bejo lebih untung dari orang pintar. Orang beja seperti saya, minum bintang 7 masuk angin. Meninggalkan Denny Cagur, mari melihat seru-seruan yang kocak saat Maya Estianty dan Syahrini menari Harlem Shake. Harlem Shake memang kini tengah membuat demam dan melanda dunia termasuk para selebritis di Indonesia. Demam Gangnam Style sepertinya telah tergusur oleh goyangan ini. Dan di tengah suasana usai syuting kemarin, Maya mengajak Syahrini lengkap dengan manajemennya membuat gerakan Harlem Shake. Padahal semua tahu bahwa Syahrini adalah artis yang kerap tampil jaim dan serius dalam berkarya. Maka jadilah berikut ini. Lihatlah kegilaan langka yang terjadi ketika mereka larut dalam gerakan Harlem Shake yang tengah melanda dunia. Oh, gitu. Kebetulan pas aku lagi makeup di ruang makeup itu, sepupuku tiba-tiba bangun tidur bilang gini, gila nih Harlem Shake ya kan, Harlem Shake, apaan sih Harlem Shake ya kan? Terus aku benar-benar lihat ada yang misalnya anak sekolahan, ada tentara-tentara bule, ada misalnya grup radio mana, ada perusahaan siapa, itu semuanya pada Harlem Shake semuanya.
Terus aku pikir, yuk kita Harlem Shake yuk di rumah ini, ngajakin Teteh Syahrini ya kan, pasti mau ya kan. Udah pada akhirnya dia datang, lu mau nggak gini, ayo gitu kan. Ya udah akhirnya kita sebenarnya acara Harlem Shake itu nggak ada dalam agenda syuting kita hari ini, cuman ya intermezzo aja. Pas kebetulan Mecha juga datang, ya udah jadiin aja lucu-lucuan seseruan intermezzo. Iya tuh sama Bunda Maya. Jadi sekalian aku syuting sama Bunda untuk program acaraku yang paling baru di RCTI. Sekalian kan lagi demam ini nih setelah Gangnam Style 2012. Sekarang tuh 2013 demamnya yaitu Harlem Shake. Jadi gila-gilaan, habis itu satu orang dulu leadernya apa gila, habis itu kita ngapain gitu, bohong-bohongan ngapain. Taunya habis itu rame-rame gila-gilaan. Itu freestyle sih. Tadi aku pakai tutupan tudung saji, tutupan makanan. Bunda Maya dirolin, terus Meichan pakai wig gitu kayak gitu. Terus Rani pakai sapu. Lucu-lucuan aja. Tudung saji makanannya Bunda Maya. Ini yang ada aja, ada sapu, ada ember, apa aja, ada helm gitu. Lucu sih, seru ya. Dan rupanya tidak hanya Maya serta Syahrini yang dilanda demam Harlem Shake, sebab para personil band The Changcuters pun tak kalah gila ikut membuat gerakan-gerakan aneh khas Harlem Shake. Buat mereka, ini adalah tarian yang bisa membebaskan ekspresi. Lucu sih ya, lucu gitu menurut gua. Maksudnya lucu tuh dalam artian kok kepikiran nge-upload yang kayak gitu. Sebetulnya hal yang kalau bisa dibilang sih itu mungkin kalau dulu gue nemuin di komunitas-komunitas tertentu atau sedang kumpul-kumpul gitu, hal-hal seperti itu banyak sih sebetulnya gitu. Dan kalau misalnya kita kagetnya mungkin wah kok yang kayak gini virusnya bisa menyebar jadi sebuah tren gitu ya. Kadang ada pernah dengar gitu, maksudnya dance yang off beat ya gitu, maksudnya itu kan nggak ngikuti beat kayak misalnya Gangnam Style emang ada beatnya gitu. Kalau ini mungkin ada sebagian orang saya kenal memang kadang ngedance ngasal aja gitu off beat, emang bener emang kayak begitu, tapi jadi keren gitu, jadi asik aja dilihat gitu pas dia ngedance ya. Jadi ya keren aja gitu. Tapi dari semua selebritis yang terkena demam Harlem Shake, justru yang paling gila adalah dini hari tadi. Ya, Edric Chandra yang tengah merayakan ulang tahunnya, dini hari tadi juga merayakannya dengan gerakan Harlem Shake. Luar biasa ya, tadi ngomongnya katanya di sini ada orang-orang dari TV, terus dibilang katanya iya nih mau ngomongin masalah acara saya, dibilang katanya ayo kok datang terus kok aku bilang aduh kenapa lagi nih, udah malam-malam. Kenapain mak malam-malam mak? Udah pokoknya datang aja ya. Yede datang. Ya udah datang. Taunya disurprisein. Aduh ganggu ya emang ya. Ganggu banget ya. Ya udahlah yang penting teman-teman kita lah ya bikin senang aja lah gitu. Senang happy banget sih, emang banget sih. Aduh. Koko. Pokoknya ini semua dilakukan demi Koko. Gimana Kokonya? Koko. Karena kan sebelumnya yang pernah hits itu kan shuffle dance tuh. Iya benar. Iya. Ya kan shuffle dance terus Gangnam Style terus sekarang ini kan Harlem Shake. Ada era-eranya lah. Kehebohan terjadi saat Maya Estianty dan Syahrini datang. Apalagi ketika Maya mengajak Syahrini membuat tarian Harlem Shake. Inilah intermezzo yang membuat suasana menjadi sangat menghibur. Sementara itu kebahagiaan tengah menyelimuti Anang dan juga keluarga Ashanty kemarin. Ya, Ashanty sudah diperbolehkan pulang pagi ini jika tak ada aral melintang. Lantas, seperti apa kebahagiaan semua? Tapi benarkah Ashanty ingin mengurangi perannya di dunia hiburan demi kesehatannya? Apakah Ashanty lebih ingin menjadi ibu rumah tangga? Tetap di Intens,
Temukan jawabannya sesaat lagi. Dan akhirnya Ashanti sudah dinyatakan sembuh dari radang selaput otak. 2 minggu dirawat di rumah sakit hingga menjalani MRI. Menurut rencana, pagi ini Ashanti akan segera pulang ke rumah. Lantas seperti apakah kebahagiaan Anang Hermansyah dan juga ibunda Ashanti? Benarkah Ashanti belum ingin bekerja dahulu dan akan merubah pola hidupnya? Benarkah pula Ashanti tetap akan memeriksakan diri ke Singapura?